Dar! Kepada Kak Jonsis dipersilakan untuk duduk manis, membuka telinga dan mengarahkan pandangan ke layar. Karena melalui video ini kita akan membongkar aib-aib Kak Jonsis secara pribadi gimana sih orangnya. Dan ini adalah keluh kesah yang ada di dalam diri kita selama menjadi staff di bawah kepemimpinan Kak Jonsis. Jadi untuk para tamu undangan dipersilakan untuk mencari tempat duduk terpewe, karena video ini adalah honest review dari kita untuk Kak Jonsis. Mau belajar ya, kita kalau ukur 10 tahun lalu saya kenal Kak Jonsis ya, dan sekarang diukur dari sekarang ini jauh sekali ya perubahan Kak Jonsis ini ya. Beliau menjadi sosok yang membawa banyak perubahan signifikan bagi kemajuan Komsos. Penampung yang bijak. Kenapa dibilang penampung yang bijak? Karena segala ide, segala hal, segala pemikiran atau semuanya deh dia tampung dengan baik. Partner yang gila ya, karena banyak sekali momen atau acara yang kita buat, terutama dengan nekat ya, tapi bisa terlaksana dengan hebat gitu. Dia mantap ya mantap badannya, mantap perilakunya, kemudian dia mantap dalam mengarahkan kita ini sebagai pemimpin ya, maksudnya dia bisa mengarahkan kita tuh nggak kemana-mana, nggak belok-belok gitu, konsentrasi di satu tujuan. Selama ini saya dapat bertukar pikiran dengan baik dengan dia. Sosok yang berbobot, luar biasa pokoknya, yang berbobot dalam segala hal. Kadang omongannya menyakitkan, tapi saya yakin itu nggak ada Jonsis itu menyakiti orang lain. Itu ketegasan dia aja dalam berbagai hal. Komsos ini udah maju secara teknologi, misalnya live streaming, dia cepatlah ini di bawah Jonsis ini maju ya, mengikuti zaman lah, seperti itu. Salah satu panutan aku, karena Kak Jonsis kalau public speaking tuh keren banget. Kerennya karena setiap kata-kata yang dia keluarin bisa punya kesan tersendiri di aku, dan mungkin di setiap orang yang dengar dia ngomong di depan banyak orang. Setiap karya yang kita kasih, Kak Jonsis selalu bilang kalau karya yang kita berikan itu adalah karya terbaik. Dan setiap kontribusi kecil yang kita kasih itu punya arti yang besar. Ambis, tapi dalam hal yang baik ya. Kak Jonsis tuh tahu apa yang mau dikerjain, apa yang jadi fokus utamanya, dan Kak Jonsis tuh melakukan semuanya itu dengan niat, dan itu keren banget. Sosok kakak buat gue. Dia super duper pengertian dan perhatian. Ketika misalnya ada kegiatan di Komsos yang pulangnya agak larut malam, beliau suka ngechat, entah sekedar nanyain udah sampai rumah atau belum, atau beliau bilang makasih ya udah datang, makasih ya udah bantu. Sesuatu yang gak gue temuin di ketua-ketua lain yang pernah gue ikutin organisasinya, ya gue temuin cuma di Kak Jonsis. Asik untuk diajak bercanda, diskusi simpel, dan Kak Jonsis itu orangnya sangat bersih. Bisa terlihat dari laptop, dari HP, dan dari mobil yang ia gunakan sehari-hari, atau kendaraan bermotor yang dia gunakan sehari-hari. Itu pasti dalam keadaan yang bersih dan wangi. Mempercayakan anggotanya, tidak membandingkan dia berasal dari paroki mana. Suka makan, pintar ngomong, sosok pemimpin yang benar-benar segala hal itu dipikirin sama dia. On time banget, karena Kak Jonsis itu orangnya sangat menghargai waktu. Bisa menjadi teman, kakak, serta saudara, dan kadang juga. Jujur aku takut banget sama Kak Jonsis. Jadi aku tuh dulu di Komsos sebenarnya kayak diem doang, karena aku tuh takut. Semenjak kita jadi panitia HUT BU, kita bersinggungan dan berdinamika bersama, karena Kak Jonsis tuh orangnya baik, perhatian banget. Apalagi waktu mama aku masuk ICU, Kak Jonsis tuh ngechatin terus, nanyain kabar mama, kabarku gimana. Ya Kak Jonsis baik. Kayaknya galak dah, kayaknya tegas banget dah.
Tapi setelah berjalannya waktu, Kak Jonsis itu sebenarnya seru dan juga jahil. Kadang-kadang nih ya kalau misalnya lagi bengong nih, tiba-tiba Kak Jonsis langsung kayak, "Ya, Noel mau ngomong apa?" gitu. Padahal emang nggak mau ngomong apa-apa, cuma lagi bengong doang gitu. Oke, tadi udah ngedengerin dong Kak Jonsis orangnya gimana secara pribadi, dan pastinya orang-orang akan bener banget emang gitu orangnya. Yes, karena video ini memang dibuat tanpa settingan, gak ada requestan apapun, gak ada brief apapun. Para staff yang dibawa Kak Jonsis memang menceritakan apa yang mereka rasakan selama berdinamika bersama Kak Jonsis. Kali ini kita akan mendengar Kak Jonsis tuh di Komsos sudah ngapain aja sih. Let's go. Bukan hanya membangun Komsos dalam segi infrastruktur ataupun dalam segi sistematika, tapi Kak Jonsis juga membangun istilahnya masa depan dari staff-staffnya gitu. Ambisi Kak Jonsis mendorong staff-staffnya untuk terus maju. Ambisi Kak Jonsis mendorong staff-staffnya untuk terus mau belajar. Dan itu jujur terjadi pada aku sendiri. Sangat-sangat memorable sih untuk aku ketika Kak Jonsis memberikan aku wewenang untuk menjadi videografer di Semarak 125 tahun Gereja Katedral Bogor. Padahal kan itu acara yang sangat-sangat besar, dan jujur dengan Kak Jonsis memberikan kesempatan itu membawa aku di dunia perkuliahan ini menuju kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Seperti dengan pengalaman aku di Semarak 125 tahun itu, aku sudah terbiasa dengan event-event. Terus dia juga suka bersih-bersih, suka banget bersih-bersih Komsos, buang-buangin barang-barang yang gak kepake. Sampai ke bawah tidur itu masih mikirin Komsos. Jadi segitunya Kak Jonsis tuh all out di Komsos, dan aku bener-bener apresiasiin itu sih. Hal-hal positif tersebut bisa disalurkan kembali gitu. Walaupun bukan menjadi ketua Komsos lagi, tapi masih bisa disalurkan melalui forum-forum lain. Terima kasih untuk pelayanannya dan bantuan Kak Jonsis selama ini. Kata harap Kak Jonsis akan selalu ingat dengan anak-anak Komsos yang lain, dan Ata juga, dan kenang-kenangan yang ada selama ini. Salah satunya itu untuk rapat pleno bersama-sama. Dan ketika kita berkumpul bersama itu, sebenarnya kita menyadari bahwa Komsos itu sudah menjadi keluarga besar. Dan menurut saya itu adalah salah satu kontribusi terbesar dari Kak Jonsis yang bisa membawa Komsos sampai sebesar saat ini. Dibilang kan Kak Jonsis ini salah satu orang penting ya di gereja ya, yang tidak luput, yang setiap minggu itu ada di gereja. Gue mau say thank you banget ke Kak Jonsis, karena dari pengalaman gue pribadi berorganisasi itu mendapatkan pemimpin yang seperti Kak Jonsis itu sangat susah, karena kan Kak Jonsis juga sangat memberikan pengayoman ya terhadap anak-anak yang lebih muda atau yang lebih baru. Karena kan kita yang lebih muda, yang lebih baru masuknya itu kan bener-bener kayak nggak ngerti ini di Komsos tuh harus ngapain. Jadi bener-bener best banget lah. Jadi belajar banyak, terutama pada saat aku menjadi pengurus, aku jadi belajar gimana menjadi orang yang disiplin tapi juga nggak kaku. Tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang baik, dan tetap menjadi kakak yang baik untuk Komsos BFI Katedral Bogor. Dari yang aku bukan dari background apa-apa, yang tidak tahu menahu tentang Komsos ini, diajak join, dia rangkul sampai akhirnya aku tertarik, sampai akhirnya aku nyaman di Komsos. Dari yang aku masih single sampai sekarang sudah beranak pinak seperti ini. Terima kasih Kak Jonsis. Ada hal yang disiplin nih, jadi bisa nular ke semuanya. Terus ngingetin hal-hal kecil, walaupun itu di konten udah lewat 2 minggu, tetap diingetin. Terima kasih atas dedikasi yang tinggi terhadap Komsos, dan semoga di tempat yang tugas yang baru menjadi lebih baik. Kepemimpinan Kak Jonsis menjadi inspirasi dan arah yang jelas buat kami semua. Kepemimpinan Kak Jonsis juga memberikan kehangatan untuk kami menjadi pulang ke rumah yang kecil ini. Terakhir untuk Jonsis, doa rosario penuh amanat, didoakan dengan penuh rasa. Terima kasih ketua yang hebat, Komsos maju karena jasa. Terima kasih Jonsis, dadah. Oke, last but not least, thank you Jonsis. Maka dari itu, kita akan memberi sebuah hadiah spesial yang kita siapkan dengan hati yang tulus.
Tanpa berlama-lama lagi, ini dia